Dunia modern zaman sekarang berkembang dengan kecepatan yang gila-gilaan sih. Setiap harinya teknologi baru bermunculan dan makin banyak aspek kehidupan yang dipengaruhi oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Dari rekomendasi lagu di Spotify, filter Instagram, sampai chatbot yang bisa diajak curhat, semuanya itu masuk ke dalam AI. Teknologi ini bukan cuma buat hacker atau anak-anak teknik, tapi buat siapa aja yang mau hidup lebih gampang, lebih cepat, dan lebih bisa ngasilin duit tentunya. Dan buat Gen Z ini terutama yang hidupnya udah nempel banget sama nih teknologi, ini bukan cuma tren sesaat cuy. Dari aplikasi edit foto yang bikin hasil jepretan lu kelihatan pro, sampai algoritma media sosial yang tahu persis konten apa yang bikin lu betah scroll-scroll berjam-jam, semuanya itu berkat AI. Tapi anehnya, masih banyak Gen Z yang nganggep AI itu cuma urusan robot canggih atau film science fiction aja. Masih banyak yang sok-sok santai, ngerasa AI itu kagak penting. Padahal, makin lu cuek sama nih teknologi, makin lu siap jadi manusia purba di era digital. Serius. Dan makanya, penting banget ya buat Gen Z supaya ngerti apa itu AI dan gimana cara manfaatinnya. Buat hidup-hidup lu juga kok. Terutama di dunia kerja dan bisnis yang makin kompetitif zaman sekarang. Dan di video ini, kita akan bahas kenapa AI itu sangat krusial buat masa depan kita, resiko kalau kita cuek sama perkembangan ini, dan pastinya tips biar lu bisa manfaatin AI buat jadi yang terdepan di era digital sekarang. Simak terus karena ini bukan cuma ngomongin teknologi, ini soal pembenahan diri supaya selalu bisa beradaptasi sama setiap perkembangan zaman cuy. Dan sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Biar lu gak ketinggalan konten-konten seru seputar apapun dah. Soalnya di channel ini, kita bahas apa aja ya. Teknologi, konspirasi, sejarah, agama, horor, politik, apapun dah. Yang penting banyak yang nonton dah gue mah. Yuk lanjut aja dah ke pembahasannya. Check it out. AI bukan sekedar tren, tapi juga udah jadi kebutuhan. Di dunia kerja, perusahaan itu lebih milih orang yang ngerti cara pakai AI buat ningkatin produktivitasnya. Di dunia bisnis juga sama. Mereka yang bisa manfaatin AI buat marketing bakal ninggalin kompetitor yang masih pakai cara jadul. Bahkan, buat yang nggak ada kerjaan cuma sekedar scrolling TikTok doang di medsos, itu algoritmanya pakai AI. Yang nentuin apa yang lo lihat, yang nentuin apa yang lo suka, bahkan app-app TikTok pun AI yang nentuin. Jadi, kalau lo masih ngerasa bisa hidup tanpa AI, lo bukan cuma gaptek teman-teman. Tapi juga nanas, egois, sombong, dan bodoh pula. Dan belajar AI itu gak harus ribet. Tapi kalau lu nolak buat belajar, jangan kaget kalau nanti dunia ninggalin lu dan lu cuma bisa bengong ngeliatin yang lain itu melesat jauh. Di dunia bisnis juga sama, AI udah jadi senjata utama. Dari analisis pasar, customer service, sampai strategi marketing, semua bisa diotomatisasi pakai AI. Kompetitor yang ngerti cara mainnya bakal ninggalin yang masih manual jauh di belakang. Yang lain udah pakai AI buat ningkatin omset, lu masih sibuk trial and error pakai cara lama. Itu bukan pintar namanya Tong, itu nyapain dewek. Buat yang mikir AI itu gak ada hubungannya sama kehidupan, coba lu pikir-pikir ulang deh. Algoritma AI yang nentuin konten apa yang lu muncul di medsos. Algoritma AI yang bikin lu betah scrolling berjam-jam di TikTok tanpa sadar. AI yang kasih rekomendasi film, rekomendasi musik, sampai rekomendasi barang yang mungkin lu butuhin. Bahkan, cara lu ambil keputusan itu, sedikitnya udah dipengaruhi sama data yang AI susun buat lu. Lu kira masih punya kendali penuh apa? Dan ini bukan soal ikut-ikutan tren ya teman-teman, tapi soal bertahan di dunia yang makin kejam buat mereka yang gak mau belajar. Makin lama lo cuek, makin susah lo ngejar. Dunia ini gak bakal kasih rem buat nungguin orang yang malas berkembang. Belajar AI itu gak ribet teman-teman, kagak harus lu bisa ngoding dulu. Itu mindset yang udah basi dari awal. AI sekarang udah dirancang buat bisa dipakai siapa aja, termasuk lu yang mungkin baru pertama kali dengar istilahnya. Yang paling penting adalah lu harus mulai dulu. Jangan nunggu sampai keadaan maksa lu buat belajar. Karena saat itu terjadi, lu udah ketinggalan jauh di belakang orang lain. AI itu cuma alat, dan semakin cepat lu ngerti cara makainya, semakin gampang hidup lu nanti ke depannya. Coba deh, mulai dari yang paling dekat. Misalnya kayak AI ChatGPT yang bisa bantu lo buat nulis ide, bikin copywriting, atau bahkan sekedar brainstorming. Terus ada Canva AI, bisa lo pakai buat desain otomatis tanpa perlu skill editing yang mumpuni. Terus ada CapCut AI, tinggal klik, video lo langsung auto keren. Gak perlu ribet buat belajar dari nol, tinggal explore fitur yang udah tersedia kok di aplikasinya. Lu gak harus jadi jenius buat bisa manfaatin AI, lu cuma butuh kemauan buat nyobain. Jangan cuma jadi penonton teman-teman. Banyak orang tahu AI itu keren, tapi mereka pada diem aja, nunggu keajaiban tanpa mau menyentuh aplikasinya. Sama aja bohong kalau kayak gitu. Ya kan? Mulai deh coba buat bereksperimen.
Coba pakai AI buat bisa bikin skrip konten, nyusun laporan, atau bantuin kerjaan seharian lu aja. Lu bakal kaget coba, betapa banyak waktu dan tenaga yang bisa dihemat karena lu pakai AI. Bedanya, orang yang berkembang sama yang ketinggalan zaman itu simpel teman-teman. Yang satu mau action, yang satu kebanyakan alasan dan kagak mau bergerak sama sekali. Itu. Coba lu gabung komunitas dan ikuti perkembangan terbaru seputar AI. AI itu terus berkembang, dan kalau lu beneran mau paham cara makainya, lu harus update setiap saat. Banyak komunitas online yang bahas pemanfaatan AI, misalnya AI buat kerja, bisnis, atau sekedar life hack sehari-hari. Jangan malu buat belajar dari yang lebih dulu paham, karena lu gak sendirian, dan banyak orang lain yang baru mulai juga. Latihan aja setiap hari, jangan cuma sekali dua kali terus lu udahan. AI itu skill, yang semakin sering lu pakai, semakin mahir lu menggunakannya. Sama aja kalau misalkan lu kayak belajar motor deh. Awalnya mungkin kagok ya, tapi lama-lama jadi refleks karena kebiasaan. AI juga begitu sama. Semakin sering lu explore, semakin banyak kegunaan AI yang bisa lu temuin. Gak ada yang instan kok di dunia ini teman-teman. Tapi kalau lu gak mulai dari sekarang, mau kapan lagi tong? Serius. Dan yang paling penting adalah jangan jadi orang yang sok menolak perubahan. Banyak yang bilang AI itu bakal ngambil alih pekerjaan manusia. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah AI bakal ngambil alih kerjaan orang yang kagak mau belajar. Orang yang tolol dan diem-diem baik. Bukan AI yang bikin orang kehilangan peluang pekerjaan, tapi kemalasan orang-orang yang kagak mau belajar lah yang bikin mereka gak punya pekerjaan sama sekali. Sekarang lo tinggal pilih aja, mau adaptasi dan berkembang, atau tetap jadi manusia purba di era digital. Pada akhirnya, AI itu bukan lagi sesuatu yang bisa lu abaikan. Mau di dunia kerja, bisnis, atau sekedar kehidupan sehari-hari, AI udah jadi bagian dari sistem yang ngatur hampir semua hal. Lu sekarang bisa pura-pura gak peduli soal ini. Tapi, dunia gak akan berhenti cuma buat nungguin orang yang malas buat belajar. Dan semakin lu nolak buat paham terhadap AI, semakin cepat lu digeser sama orang yang udah lebih dulu melek terhadap teknologi. Belajar AI itu bukan buat cuma gaya-gayaan teman-teman, tapi buat bertahan di dunia yang penuh dengan kompleksitas seperti sekarang. Ini bukan soal siapa yang paling jenius, tapi siapa yang paling mau beradaptasi. Dulu orang yang gak bisa internet dianggap ketinggalan zaman. Sekarang giliran AI yang menjadi tolak ukurnya. Kalau lu gak mulai dari sekarang, siap-siap aja jadi generasi yang dicap gaptek di masa depan. Gak ada alasan kok di zaman sekarang itu buat males. AI udah dibuat semudah mungkin biar lu bisa pakai semua orang. Lu tinggal coba, explore, dan biasakan diri aja udah. Yang lain udah mulai pakai AI buat kerja lebih cepat, dapetin lebih banyak peluang, dan bahkan bikin cuan lebih gampang. Lu mau terus nonton dari jauh atau gak ikut ambil bagian sama sekali? Sekarang pilihan ada di tangan lu sih, mau adaptasi dan berkembang, atau tetap jadi manusia purba di era digital. Dunia ini terus maju, dan gak ada tempat buat mereka yang masih punya pemikiran kuno di masa lalu.